Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Buya, apakah sudah termasuk riba apabila kita menabung di bank konvensional di mana saya tinggal di daerah yang belum ada bank yang bersifat syariah? Terima kasih Buya. Baik, kasusnya adalah seperti zaman dulu. Di saat satu keadaan tidak aman, kalau kita menyimpan uang di saku sendiri atau di celengan sendiri, di peti sendiri mungkin tidak aman. Adanya adalah milik negara atau lembaga keuangan yang di dalamnya ada riba. Tapi di situ aman. Di situ adalah aman. Cuma ada ribanya bagaimana? Jika uang Anda adalah tidak aman jika Anda taruh di kocek, kemudian Anda titipkan di tempat yang di situ ada ribanya dan mengkhawatirkan kalau tidak Anda titipkan di situ, maka saat ini Anda adalah dalam keadaan darurat. Jika dalam keadaan darurat Anda tidak dosa, tapi dengan catatan Anda hanya berhak mengambil uang Anda saja. Jika ternyata di situ berbunga, bunga adalah bukan milik Anda. Tapi bunga pun tidak perlu ditinggal di situ. Ambil karena itu barang kotor. Ambil bunga itu. Di saat Anda dalam keadaan darurat, lalu Anda harus berinteraksi dengan lembaga keuangan yang ada ribanya, Anda harus menitipkan riba tersebut demi keamanan. Kok ternyata itu beranak sendiri itu uang. Tiba-tiba harus ada bunganya. Namanya cantik amat ini, bunga. Setelah itu bagaimana? Kalau Anda tinggal di sana, itu juga tidak baik dimakan mereka. Anda ambil juga tidak baik untuk Anda. Lalu bagaimana? Keluarkan bunga itu. Kemudian gunakan untuk sesuatu yang rendah dan hina. Solokan-solokan, tempat-tempat kotor, dan jangan dinisbatkan kepada Anda. Itu saja. Jadi artinya dalam keadaan darurat bisa saja. Tapi kalau saat ini bagi yang sudah berkaitan dengan dunia syariat, lembaga keuangan syariat, ya sudah tidak bisa lagi ke sana. Ini adalah tantangan keimanan, tantangan pembisnis-bisnis yang rindu kebaikan, tantangan orang yang sering berbuat baik. Bisa ndak hijrah semacam ini? Kalau ada kekurangan di lembaga keuangan yang dikemas dengan syariah, ada kekurangan, itu PR bersama. PR bersama. Kalau ada kekurangan produk manusia, artinya apa? Mereka adalah satu lembaga yang berusaha untuk menghadirkan nilai-nilai syariat. Kalau tidak sempurna, kita sempurnakan. Namanya syahsiyah itibariyah, satu lembaga itu sama dengan seseorang. Orang pengen baik tentu ada kekurangannya. Lembaga ingin dikemas dengan baik, ada kekurangannya. Tugas yang menyempurnakan ya kita. Jangan digembosi, sama aja itu. Nggak benar itu. Nah, kami himbau kepada siapapun yang rindu kemuliaan, mari kita mulai hijrah dengan serius. Kalau Anda sekarang masih di kubang tersebut kehinaan, niat dulu, berusaha, berpikir, berencanakan. Allah Maha tahu apa di hati Anda. Allah tahu apa di hati Anda. Kalau Anda belum bisa hijrah hari ini, minggu depan, tiap minggu depan, tahun depan, yang penting jangan sampai sombong dengan petuah ulama. Apalagi ada kesombongan dibaringi dengan hawa nafsu, mencari-cari fatwa yang menguntungkan, yang mengentengkan, sementara ini adalah bertentangan dengan syariat. Hati-hati. Seperti itu. Bagi Anda, kalau memang tempat tersebut memang tidak ada lembaga syariah, adanya hanya lembaga konvensional, Anda bisa menitipkan di tempat tersebut, akan tapi dengan cara yang kami sebutkan tadi. Dan ingat, bagi siapapun yang sudah hijrah, jangan merendahkan saudara-saudari kita yang masih belum hijrah. Karena apa? Anda tidak tahu di hati mereka. Bisa saja jeritan dan tangisan setiap malam mengiringi hidup mereka, penyesalan ingin hijrah, cuman belum bisa. Maka tidak boleh kita suudon. Dan hendaknya kalau Anda tulus, hendaknya Anda selalu mendoakan. Jika ada saudara, apalagi dia sering berjuang dalam kebaikan, dia selalu melakukan kebaikan, akan tapi ternyata kelemahannya adalah lembaga keuangan yang diambil masalah adalah masih dalam urusan riba, Anda doakan semoga Allah mudahkan untuk hijrah. Itu tanda cinta di hati Anda. Jangan merendahkan siapapun, jangan mengejek siapapun. Siapapun dari kita tidak sempurna, ada kekurangan. Akan tapi seorang hamba yang cerdas adalah hendaknya menyempurnakan kekurangannya itu, usaha untuk menyempurnakan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tadi ada yang kami sampaikan tentang sholat tadi. Kelihatannya yang pertama, seorang anak yang ingin menemani yang bapaknya bicara tentang sholat jamaah. Kami fokus hanya tentang bagaimana nemeni ayahnya tentang sholat berjamaah. Ada kemudahan sebetulnya tadi, yaitu menjamak sholat. Kalau orang tuanya memang berat melakukan sholat, sholatnya dijamak. Tapi kalau sudah jamak, Anda tidak bisa menemani berjamaah. Menjamak. Tapi kalau orang tua yang sakit berat melakukan sholat setiap waktu, maka bisa dilakukan dengan jamak.
antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya, di jamak. Ini ada tambahan.